Bab 27, Perempuan Lain. Jujur, aku tidak bisa tidur. Sudah beberapa kali membolak-balikan badan, bahkan sampai membuat tidur Nia terganggu. Apakah harus seperti ini terus? Ketika Dante tidak ada, maka aku menjadi resah seperti ini. "Kamu kenapa, Cinta? Tidak bisa tidur?" tanya Nia. Dia menyadari aku yang tidak bisa tidur. Aku bangun setengah badan. "Nia, aku bisa meminjam ponselmu. Aku mau menelepon Dante sebentar." Dengan cepat Nia memberiku ponselnya. Aku mengotak-ngatiknya dan ketemu kontaknya. Dering pertama tidak ada balasan. Bahkan seperti sengaja dia matikan. Aku tidak mau menyerah, kembali meneleponnya. Tapi tetap saja hasilnya sama, tidak ada jawaban. "Gimana? Ada jawaban?" tanya Nia. Dia juga ikutan bangun karena aku. Dia tidak menjawabnya. Sepertinya ponselnya mati, tidak bisa tersambung. Kamu tidur aja, Nia. Aku akan menunggu Dante pulang sebelum tidur," ujarku, memberikannya kembali ponselnya. "Dia tidak akan pulang hari ini, palingan besok pagi kalau dia masih mengingatmu," celutuk Nia terdengar kesal. "Maksud kamu?" tanyaku. Aku tidak mungkin salah dengar. Kenapa Nia lebih tahu tentang Dante saat ini daripada aku? Berarti benar dugaanku kalau ada yang disembunyikan olehnya. "Tidak ada," kelak Nia. Kesal dengan Nia yang ikut-ikutan menyembunyikan sesuatu, aku berjalan ke dekat jendela. Ini sudah larut malam. Kemana Dante sebenarnya? Apa yang begitu penting hingga harus membohongiku seperti ini? Aku kira Nia kembali tidur, tapi dia ikut berdiri di sampingku. Dan mungkin dia juga sedang menekuni hal yang sama denganku, melihat keadaan luar dari jendela besar ini. "Kamu harus istirahat, Cinta. Kamu harus pedulikan kandunganmu juga. Sebagai orang tua, jangan menjadi egois. Kamu juga harus mementingkan anakmu. Masalah Dante, lupakan saja untuk sejenak dan beristirahat. Aku rasa sia-sia aja kamu berdiri seperti ini sepanjang malam karena memang Dante tidak akan pulang malam ini," ujar Nia kembali, dan semakin membuatku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku memang akan menjadi orang tua, Nia, tapi itu terjadi ketika Dante tidak mengambil anak ini untuk dia dan istrinya. Dan benar sia-sia aja aku menunggu semalaman di sini ketika kalian berdua sengaja menyembunyikan sesuatu padaku. Pertanyaanku cuma satu, Nia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian berdua sembunyikan dariku dan kenapa aku tidak mengetahuinya? Tanyaku bertubi-tubi pada Nia. Nia kelabakan, tidak bisa menjawab. "Kamu penjagaku, Nia. Apa yang membuatku tersakiti, maka kamu menjadi tameng pertamaku. Hanya kasih tahu aku, tidak lebih." Aku maksa Nia untuk menjawabnya. Tapi apa yang aku dapatkan? Jawaban yang semakin membuatku terpaksa memilih, yang seharusnya tidak ada pilihan di antara keduanya. "Honestly, aku memang bertugas untuk menjagamu. Tapi lebih dari itu, aku punya kewajiban yang jauh lebih besar pada Dante. Apapun yang ia perintahkan, harus dilaksanakan. Aku sama denganmu, Cinta. Kita sama-sama tidak ingin ada yang tersakiti. Tapi mengertilah posisiku di antara kalian berdua. Kamu akan tahu jawaban dari teka-teki ini jika memutuskan untuk pulang ke Jakarta," ujar Nia. Dia menatapku serius. "Nia benar, kita sama-sama tidak ingin tersakiti." Kapan aku bisa pulang ke Jakarta?" tanyaku lagi untuk memastikannya. "Besok, mungkin lebih cepat lebih baik daripada harus mempersulit diri dengan pikiran negatif seperti ini. Aku hanya memberimu saran. Tolong mengertilah keadaan yang akan kamu rasakan ketika mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi," jawab Nia. Nia memelukku dan berusaha menenangkanku. Aku yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa terdiam, hanya bisa mendengarkan. Aku hanya sebagian saksi bisu semua kebingungan ini. "Tolong jaga dirimu baik-baik, Cinta. Meski aku adalah penjagamu, tapi yang lebih kuat dariku adalah dirimu sendiri. Ingatlah, tidak ada yang bisa dilalui dengan mudah. Apapun itu pasti punya tantangan tersendiri. Dan aku yakin kalau kamu lebih dari kata mampu untuk melakukan itu. Percayalah." Betapa terkejutnya aku ketika menemukan Dante yang ternyata tidur di sampingku. Hanya saja tidak seperti biasanya. Ia seperti menjauh dariku sekarang. "Sudahlah,
Memang sekarang terasa canggung lagi. Aku merasa bingung sendiri dengan hubunganku dengan yang selalu tidak berjalan mulus. Oh iya anak, kamu jangan lupa kalau sejatinya kamu sedang merusak rumah tangga orang dengan keadaan kamu yang egois karena mencintainya. Aku yang terus memperhatikannya sampai tidak sadar kalau dia sudah terbangun. Aku spontan tersenyum, hanya saja terasa ada yang mengganjal. Morning, ucapnya di pagi yang menurutku sedikit suram ini. Morning, jawabku. Dante, gimana kalau hari ini kita balik ke Jakarta setelah melihat keadaan ibu? Aku jadi terpikir kalau aku belum menyelesaikan masalahku dengan temanku, jadi harus pulang secepatnya. Ujarku berbohong. Masalah? Dengan siapa? Aku bisa mengurusnya untukmu jika kamu mau di sini beberapa hari lagi. Bahkan kalau mau sebulan juga tidak masalah, karena aku sudah mengurus kantor seharian tadi malam. Ujar Dante. Aku sama sekali tidak merasa senang, sama sekali. Karena aku sudah yakin kalau dia mau membuang waktuku untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, aku mau sendiri yang mengurusinya. Jadi aku sudah memutuskan untuk pulang cepat ke Jakarta. Tidak boleh. Boleh, jawab Dante pelan. Dan seperti tidak yakin. Nah, seperti itu semakin membuatku merasa yakin. Setelah membersihkan diri dan sarapan di ruangan yang sama, aku dan Dante memutuskan untuk melihat keadaan ibu. Dengan Nia yang menjaga di belakang kita tentunya. Aku tidak bisa berpikir tenang. Pikiranku terpecah menjadi dua. Di satu sisi, aku akan berperilaku dengan sangat tega pada ibuku karena membiarkannya berjuang sendirian di sini. Akan tetapi, Dante sudah mengatakan kalau dia sudah mempercayakan orang untuk menjaga dan memenuhi segala hal yang diperlukan di sini, sehingga membuatku sedikit bisa lebih tenang. Akan tetapi, di satu sisi lagi tentang perasaanku sendiri, aku merasa selalu dipermainkan dan dibohongi oleh Dante, dan juga oleh Nia yang sudah sangat aku percaya padanya. Ternyata kami tetap belum bisa masuk ke dalam ruangan rawat ibu. Aku hanya melihatnya dari luar, sangat sedih melihat ibu seperti ini, dengan banyak selang yang terhubung dengannya. Tapi, apa mau dikata, ini memang takdir yang mau tidak mau harus tetap dijalankan. Cukup lama aku berdiri, menghadap kaca bening yang memperlihatkan ibu. Sebelumnya seorang dokter juga menghampiri kami, mengatakan kalau keadaan ibu lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah lelah melihat ibu seperti ini. Tapi aku juga tidak mau menyerah untuk mengobatinya. Aku akan lakukan segala cara untuk bisa membuatnya seperti dulu lagi, karena sekarang aku sangat membutuhkannya. Aku sampai tidak sadar menitikkan air mata. Sudahlah, aku harus belajar ikhlas. Apapun yang terjadi, setidaknya aku sudah berusaha yang terbaik. Ayo kita pulang, ucapku pada Dante menghapus buliran tangis itu. Dante mengangguk. Kami kembali ke ruang istirahat itu untuk membereskan barang-barang kami selama 1 hari di sini. Nia juga membantuku untuk packing, sedangkan aku tidak tahu Dante keluar kemana. Ia hanya mengatakan kalau akan menemui teman lamanya sebentar aja. Entahlah, kadar kepercayaan diriku semakin luntur aja setelah kemarin dibuat melambung tinggi olehnya. Setelah semua packing selesai, aku menyuruh Nia untuk membawanya keluar. Sebelum turun ke lobi, aku menyempatkan diri untuk melihat ibu lagi. Sudahlah, jangan terlalu banyak bersedih seperti ini. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Kamu tidak boleh tertekan, cinta, ucap Nia menasihatiku. Iya, Nia. Cukup lama kami menunggu Dante di lobi rumah sakit. Aku sudah menghubunginya menggunakan ponsel Nia. Hanya saja dia mengatakan akan balik secepatnya. Jika seperti ini, bagaimana kalau kita berdua berangkat lebih awal daripada dia? Tanyaku pada Nia yang sepertinya juga lelah menunggu sama sepertiku. Tidak perlu, itu dia sudah balik. Nia menunjuk ke arah belakangku. Dante terlihat buru-buru menghampiri kami. Belum saja dia sampai di posisi kami yang semula, aku sudah berjalan terlebih dahulu ke tempat mobilnya. Membuatnya penasaran dan sayup-sayupku dengar kalau dia bertanya pada Nia perihalku. Maafkan aku karena membuatmu lama menunggu. Aku hanya mengucapkan selamat tinggal pada teman lamaku. Ujar Dante saat baru saja masuk ke dalam mobil, memasangkanku sabuk pengaman. Tidak masalah, bukankah temanmu juga tidak kalah pentingnya? Ucapku ketus. Aku tahu kalau aku salah.
Aku lebih memilih diam daripada berdebat terus, ucap Dante. Sepertinya sudah pasrah denganku yang selalu memancing perdebatan dengannya. Aku perhatikan, sudah lama setelah memasukkan koper, tapi Nia tidak masuk ke mobil. Apa dia menggunakan kendaraan lain? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Di mana Nia? Kenapa dia tidak masuk ke mobil ini? Tanyaku. Dia menggunakan mobil lain bersama yang lain, jawab Dante dan mulai menyetir mobilnya. Dan satu hal yang belum aku ketahui, namun baru saja diungkap olehnya kalau ternyata tidak hanya Nia saja yang ke Singapura, melainkan ada beberapa pengawal lain. Aku memang tidak harus tahu. Sebenarnya, aku sudah mencoba untuk menjauh dari Dante. Aku sudah menukar tempat dudukku dengan salah satu penjaganya. Tapi dengan begitu mudahnya, dia mengangkatku dan kembali membuatku duduk di sampingnya. Dan ya, untuk 2 jam ke depan, aku berada di sampingnya. Entah apa yang dia lakukan semalam dan tadi pagi ketika dia menidurkan kepalanya di pahaku, dalam sekejap dia sudah terlelap. Aku tidak mau membangunkannya, mungkin saja dia lelah. Selama kurang lebih 1 jam Dante tidur di pangkuanku, terasa sangat kebas sekali. Tidak berani mengatakannya pada Dante atau bisa membuatnya merasa tidak enak karena telah tidur di pahaku. Aku berjalan pelan sekali saat keluar. Takut-takut kalau nanti aku malah disenggol oleh orang lain karena rasa kebas ini. Tahu kalau aku sedang kesusahan, Dante memegang lenganku membantuku untuk berjalan. Seharusnya tadi kamu bilang saja kalau aku berat, jadi tidak kebas seperti ini, ucap Dante seketika aku merasa malu. Kamu tidur nyenyak sekali, aku tidak enak membangunkanmu. Siapa perempuan itu? Aku seperti pernah melihatnya, tapi lupa di mana. Yang membuatku kebingungan adalah dia memegang papan yang bertuliskan nama Dante. Apakah dia keluarga Dante juga? Dante, siapa dia yang memegang papan bertulisan namamu itu? Ucapku selagi menuju ke arah perempuan itu. Shit, kenapa? Tanyaku penasaran karena tadi Dante sempat mengatakan sial. Gak ada. Kamu pulang dengan Nia aja ya. Dia kan tahu rumah yang kemarin kita lihat itu. Jangan pulang ke Quensa. Bisa kan? Tanya Dante terburu-buru setelah melihat perempuan itu. Belum aja otakku mengerti sepenuhnya. Belum aja aku mengiyakan. Dante sudah berlari menuju perempuan itu. Sedangkan aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Dante terlihat memaksa perempuan itu untuk mengikutinya. Nia, antar aku ke rumah yang kemarin. Jangan ke rumah yang dulu, ucapku ketika Nia berada di sampingku. Memangnya Dante kemana cinta? Nanti dia memarahi kami kalau tahu kamu pulang dengan kami, ujar Nia. Dia sedang bersama perempuan lain,